Hai, kembali lagi di channel Firdo Komentari. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah Nusantara, tentang sebuah kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara. Jauh sebelum bendera merah putih berkibar menaungi lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis di bawah nama Indonesia. Sebuah imperium besar telah lebih dulu menyatukan wilayah yang kurang lebih serupa. Imperium itu adalah Majapahit, sebuah kerajaan maritim raksasa yang berdiri pada abad pertengahan. Dari tahun 1293 hingga 1527 Masehi dengan pusat pemerintahan di Trowulan, Jawa Timur. Kisah Majapahit adalah epik tentang kecerdikan, ambisi, kejayaan, dan akhirnya keruntuhan yang penuh intrik. Mari kita telusuri jejak-jejak peradaban agung ini. Sejarah Majapahit tidak dapat dilepaskan dari akar panjang peradaban Jawa. Tanah Jawa yang subur berkat gunung berapi dan posisinya yang strategis di jalur rempah global menjadikannya pusat kebudayaan dan kekuasaan. Dari kerajaan Mataram kuno yang membangun kemegahan Borobudur dan Prambanan hingga berdirinya Singasari di bawah Raja Kertanegara. Kertanegara adalah seorang raja visioner yang berani menantang dominasi kekaisaran Mongol atau dinasti Yuan. Ia mempermalukan utusan Kubilai Khan, sebuah tindakan berani yang berujung pada pengiriman armada besar Mongol ke Jawa. Namun, sebelum armada Mongol tiba, Kertanegara gugur oleh pemberontakan Jayakatwang dari Kediri. Di tengah kekacauan itu, seorang menantu Kertanegara yang cerdik bernama Raden Wijaya berhasil melarikan diri. Ketika pasukan Mongol akhirnya tiba di Jawa, Raden Wijaya menerapkan strategi politik yang sangat brilian. Ia berpura-pura tunduk dan menjalin persekutuan dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang berhasil dihancurkan, Raden Wijaya secara mengejutkan berbalik menyerang pasukan Mongol secara gerilya. Memanfaatkan ketidaktahuan mereka akan medan hutan tropis yang lebat dan ancaman angin muson, pasukan Mongol yang tersudut akhirnya terpaksa pulang ke Tiongkok dengan kerugian besar. Pada tanggal 10 November 1293, Raden Wijaya secara resmi mendirikan kerajaan Majapahit dan naik takhta dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Masa-masa awal berdirinya Majapahit dipenuhi dengan pertumpahan darah dan intrik politik. Banyak pengikut setia Raden Wijaya, seperti Ranggalawe, Lembu Sora, dan Nambi, yang akhirnya memberontak karena dihasut oleh tokoh licik bernama Mahapati. Keadaan tak menentu ini terus berlanjut hingga masa pemerintahan putra Raden Wijaya, Jayanegara, yang syarat akan pemberontakan termasuk pemberontakan Rakuti yang hampir meruntuhkan kerajaan. Sebelum akhirnya digagalkan oleh seorang komandan militer tangguh bernama Gajah Mada. Jayanegara sendiri akhirnya tewas dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ketiadaan pewaris laki-laki membuat takhta jatuh kepada Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit mulai bangkit dari keterpurukan. Ia dibantu oleh Gajah Mada yang telah diangkat menjadi Mahapati dan mengucapkan sebuah janji legendaris. Sumpah Palapa, sumpah untuk tidak menikmati kesenangan duniawi sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara. Kejayaan ini mencapai puncaknya pada masa putra Tribhuwana, Maharaja Hayam Wuruk, yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Bersama Gajah Mada, Majapahit menerapkan politik Mitreka Satata, sebuah diplomasi persahabatan dengan negara-negara tetangga dan memperluas kekuasaannya dari Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga sebagian Filipina. Majapahit memiliki armada laut raksasa dengan kapal perang tangguh bernama Yang, serta pasukan darat profesional yang mencapai ratusan ribu prajurit, dilindungi oleh pasukan elit Bhayangkara. Secara ekonomi, ibu kota Trowulan menjadi pelabuhan kosmopolitan internasional yang sangat makmur, pusat perdagangan rempah dan barang mewah dari seluruh dunia. Kehidupan masyarakatnya juga sangat toleran, di mana agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai, yang melahirkan semboyan abadi kita, Bhinneka Tunggal Ika. Namun, setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan sebelumnya Gajah Mada, Majapahit mulai meredup. Konflik internal kembali menggerogoti kerajaan. Puncaknya adalah Perang Paragreg, sebuah perang saudara
memperebutkan takhta yang menguras sumber daya dan kekuatan Majapahit. Di saat bersamaan, pergeseran kekuatan regional mulai terjadi. Pengaruh Islam menyebar cepat di Nusantara melalui jalur perdagangan, didorong oleh berdirinya Kesultanan Malaka dan ekspedisi besar Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming. Kerajaan-kerajaan taklukan Majapahit perlahan melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Di Jawa sendiri, muncul kekuatan Islam baru di pesisir utara, yakni Kesultanan Demak. Lemahnya kontrol pusat, perebutan kekuasaan yang tak berkesudahan, seperti konflik Ranawijaya, dan kegagalan meminta bantuan Portugis membuat Majapahit tak lagi mampu bertahan. Pada tahun 1527, serangan dari Demak secara resmi mengakhiri eksistensi Majapahit sebagai entitas politik. Mereka yang menolak tunduk menyingkir ke ujung timur Jawa dan Bali, membawa serta tradisi Hindu Majapahit yang kita kenal hingga kini. Meski Majapahit telah runtuh, warisannya tidak pernah mati. Ia memberikan preseden historis mengenai batas-batas teritorial Nusantara, sebuah konsep kebangsaan yang kelak diwarisi Indonesia. Kegagalannya mengajarkan kita bahaya dari perpecahan internal, sementara masa kemasannya mewariskan gagasan tentang persatuan, diplomasi antar bangsa, dan toleransi dalam keberagaman yang terangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kini menjadi pondasi utama berdirinya Republik Indonesia. Itulah kisah tentang jejak kejayaan dan keruntuhan Majapahit, sang penguasa Nusantara.